Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya Miss Tami akan menjelaskan tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan setelah pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional dengan tepat. Selanjutnya, perkenalkan dulu. Halo, I'm Miss Tami and welcome to Civic Education class. You can find me at Instagram at tamipbi or email utamif370@gmail.com. Silakan nanti kalau ada kritik, saran, pertanyaan, atau apapun itu, bisa DM saya di Instagram atau kirim email di utamif370@gmail.com. Selanjutnya, langsung saja kita masuk ke peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan berikutnya, kita pelajarin dulu ya yang ini. Nah, selanjutnya coba Miss akan tanya nih, apakah kamu tahu gambar di samping itu gambar apa? Nah, kalian lihat kan di samping ini ada gambar tata tertib sekolah. Ini berisi tentang peraturan-peraturan yang wajib kalian ketahui, wajib kalian laksanakan di sekolah. Nah, ya betul sekali. Itu adalah gambar tata tertib sekolah. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Sekolah saja punya peraturan. Bagaimana dengan Indonesia? Apakah Indonesia punya peraturan sama dengan sekolah atau tidak? Nah, tentu saja Indonesia itu punya peraturan. Nah, salah satu peraturannya itu terdapat di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, setiap bangsa yang merdeka akan membentuk suatu pola kehidupan berkelompok yang dinamakan dengan negara. Pola kehidupan berkelompok dalam bernegara perlu diatur dalam suatu naskah. Nah, di Indonesia ini salah satu naskah aturan hukum yang tertinggi adalah kehidupan negara Republik Indonesia yang dinamakan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, peraturan perundang-undangan lainnya itu pastinya ada di bawahnya Undang-Undang Dasar. Kenapa? Karena Undang-Undang Dasar itu adalah hukum tertinggi yang ada di Indonesia. Jadi, peraturan-peraturan lainnya tidak boleh bertentangan dengan yang namanya Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, nah nih, buat apa sih peraturan perundang-undangan itu? Kita lihat gambar yang pertama. Nah, ini ada ibu-ibu lagi panen padi. Nah, ini maksudnya Miss Tami memunculkan gambar itu adalah Undang-Undang Dasar ini bertujuan salah satunya untuk menciptakan cita-cita atau tujuan dari negara kita. Salah satunya adalah kesejahteraan umum, kesejahteraan masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah swasembada pangan. Yang kedua, nah Undang-Undang Dasar ini 1945 ini yang bawahnya ini ada beberapa orang memakai masker. Nah, kita tahu sekarang lagi masanya pandemi COVID-19. Nah, COVID-19 ini itu sangat berbahaya bagi masyarakat tentunya, apalagi sekarang semakin banyak yang terkena COVID ini. Nah, salah satu bentuk perlindungan di masyarakat ini salah satunya dibentuk dari peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian ada gambar yang di sebelah kanan itu ada gambar yang namanya pendidikan. Ini saya ambil aja nih pendidikan Indonesia, beberapa siswa yang megang bendera Indonesia. Nah, ini maksudnya adalah Undang-Undang Dasar ini salah satunya itu tujuannya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, mencerdaskan kehidupan bangsa ini ada di mana? Ada di peraturan perundang-undangan. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan lain sebagainya. Ada di dalam undang-undang. Nah, selanjutnya apa? Nah, ini ada kesejahteraan di mana orang-orang itu harus namanya apa?
bersatu, bersatu padu, tidak boleh terpecah belah. Walaupun apa? Walaupun mereka berbeda pendapat, walaupun mereka berbeda keyakinan, suku, bangsa, dan lain sebagainya. Nah, kalau tidak ada undang-undang apa yang akan terjadi? Ya tidak akan terjadi yang namanya tertib, nggak ada itu masyarakat yang tertib, nggak ada masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, itu tidak akan ada. Makanya Indonesia itu memiliki undang-undang dasar yang kita pakai selama ini, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 ini mempunyai sifat-sifatnya apa aja sih? Yang pertama, sifatnya undang-undang itu dapat diubah, konstitusi dapat diubah. Nah, selanjutnya ada juga konstitusi yang tidak dapat diubah. Maksudnya gimana nih, Miss? Nah, maksudnya adalah Undang-Undang Dasar itu mempunyai sifat konstitusi dapat diubah. Jadi Undang-Undang itu dasar itu dapat diubah. Berdasarkan apa? Berdasarkan pasal 37. Nah, di dalamnya apa? Mensyaratkan bahwa untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945, apa aja sih yang harus diubah? Nah, itu sesuai dengan dinamika yang ada di masyarakat. Seperti itu. Selanjutnya, nah, tapi apa kalau kita mau mengubah undang-undang? Harus ada persetujuan dari anggota MPR. Nah, paling tidak ada 2/3 anggota DPR harus hadir dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% plus 1 orang dari anggota MPR. Seperti itu. Nah, selama ini Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah melakukan 4 kali amandemen dari tahun 1999, 2000, 2001 sampai dengan 2002. Nah, selanjutnya, tadi dalam perubahan Undang-Undang Dasar ini memiliki kesepakatan nih, kesepakatan dasar. Terdapat 5 butir. Apa aja sih? Yang pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa sih pembukaan itu tidak boleh diubah? Karena pembukaan itu merupakan jiwa dari bangsa Indonesia. Karena pembukaan itu merupakan titik awalnya bangsa Indonesia, sebuah negara Indonesia itu berdiri. Jadi tidak boleh nih pembukaan Undang-Undang Dasar itu dirubah. Seperti itu. Yang kedua, penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini memuat hal normatif dimasukkan ke dalam pasal atau batang tubuh. Yang ketiga, tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini ditekankan kepada negara kesatuan. Nah, karena kita multikultural, kemudian kita banyak ya daerah-daerahnya. Nah, ini makanya kita harus apa? Harus bersatu seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Jadi, di Undang-Undang Dasar ini harus dipertegas nih, pemerintahannya mau seperti apa. Nah, kita pakainya pemerintahan presidensial. Bagaimana presidensial itu diubah, dipimpin, bagaimana sistemnya. Nah, itu ada yang namanya kesepakatan. Dan selanjutnya, melakukan perubahan secara adendum. Adendum itu jadi melampirkan naskah yang asli di dalam undang-undang. Jadi biasanya kalau kalian lihat buku undang-undang, kalian lihat akan ketemu sama ada beberapa bintang. Misalkan ada bintangnya 2, berarti ini adalah amandemen kedua dan lain sebagainya. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya nih ada gambar. Nah, di ketetapan MPR nomor 9 MPR versi miring 1999 bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 tidak akan diubah atau tidak akan pernah diubah. Seperti tadi yang Miss katakan bahwa pembukaan ini merupakan cikal bakalnya Indonesia, seperti itu. Kalau kita ubah yang namanya undang-undang berarti kita merubah semua tatanan Indonesia, baik itu sistem pemerintahan, sistem negara, dan lain sebagainya. Itu bakalan berubah semua, cita-cita negara bakalan berubah. Tujuan negara apalagi? Seperti itu. Nah,
Nih, tadi mengapanya udah Miss jawab ya, kenapa pembukaan itu tidak dapat diubah. Seperti itu. Selanjutnya, nah, selanjutnya itu alasannya nih, Miss perjelas ya. Jadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini memuat cita-cita bersama, memuat tujuan yang bisa juga disebut dengan falsafah kenegaraan atau stat size atau cita-cita negara. Yang menjadi kesepakatan pertama bangsa Indonesia dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Seperti itu. Selanjutnya, nah, dengan tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka tidak berubah pula kedudukan Pancasila sebagai dasar filosofi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Miss ucapkan terima kasih. Nah, kalau kalian ada pertanyaan, silahkan boleh komen di bawah, atau kalian bisa DM ke Miss Tami di @tamipbi atau ke emailnya Miss Tami, utami@370@gmail.com, dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa videonya di like, komen, share, and subscribe. Terima kasih. Mohon maaf apabila Miss Tami ada kesalahan dalam pengucapan maupun berlaku. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.